Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Metia Afazuna. Dalam hal ini saya sebagai observers dan teman saya Afandi Muhajirin sebagai coach. Baik. Selamat sore Pak Afandi. Sore Ibu. Bagaimana, sehat? Sehat dan selalu bugar Ibu. Alhamdulillah. Baik Pak Afandi, sesi ini kita akan ngobrol dulu ya sebelum kita melakukan ke tahapan berikutnya. Saya ingin tanya dulu nih, sesuai dengan diskusi kita kemarin, ada kesepakatan kita bertemu di sini untuk supervisi ya Pak ya, yang akan nanti dilakukan. Nah sebelumnya saya mau bertanya dulu. Oke, saya mau bertanya sama Pak Afandi. Dalam sesi ini, apa sih kompetensi yang ingin Pak Afandi kembangkan? Ya, begini Bu, sebelumnya saya ingin cerita bahwa ada rekan saya, dia sedang punya masalah Bu. Masalahnya adalah ada salah satu siswa dia punya prestasi, namun pada nilai bahasa Inggris dia kecil. Namun orang tuanya tidak menerima dengan keadaan sebenarnya anaknya gitu. Jadi kompetensi yang saya ingin harapkan pada diri saya ingin menyimak yang baik dari cerita persoalan ibu atau miskin. Oke, jadi Pak Afandi ingin mengembangkan kompetensi menyimak ya. Iya, Bu. Bisa nggak Pak lebih spesifik menyimak yang seperti apa yang Bapak harapkan bisa dikembangkan? Ya, jadi saya ingin lebih menyimak itu lebih bisa fokus, bisa merasakan kehadiran cerita daripada Miss Indu. Kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi itu apa nih yang bisa kita lihat? Iya, ya saya agar bisa seperti saya harus lebih bisa fokus lah Bu. Kayaknya harus bisa fokus. Fokus terus? Dan saya bisa lebih berempati dengan keadaan teman. Kemudian saya bisa merasakan kehadiran dari cerita persoalan teman saya itu. Jadi 3 poin itu ya yang nanti akan menjadi indikator dari proses kita. Baik Pak Afandi, ini kita sudah merangkum ya apa yang nanti kira-kira kita bisa kita lakukan untuk sesi berikutnya. Nanti kita akan tentukan waktu untuk kita melakukan sesi coaching. Nanti di situ saya akan hadir untuk mengamati Pak Afandi dan ngisiin dalam proses coaching. Baik, itu aja Pak Afandi. Sampai ketemu nanti di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang Pak Afandi. Siang Bu In. Maaf ganggu waktunya nih Pak. Iya, kenapa? Iya, nggak apa-apa sih. Ada yang ingin saya ceritakan nih Pak. Boleh, kenapa ceritanya gimana? Iya Pak, kebetulan saya punya siswa. Saya kan wali kelas ya Pak. Jadi saya punya siswa itu, anak ini sebenarnya berprestasi, anak yang attitude juga baik di segala bidang, cuma hanya saja di pelajaran bahasa Inggris dia lemah. Karena kan kenapa saya bilang lemah, karena saya guru bahasa Inggrisnya kebetulan sebagai wali kelas, dan saya tahu persis bagaimana ketika dia mengikuti KBM di kelasnya. Jadi dia punya kelemahan di dalam bahasa Inggris. Nilai-nilainya juga tidak di bawah KKM, ada beberapa yang di bawah KKM. Tapi yang jadi permasalahan saya adalah orang tuanya tidak terima dengan nilai anaknya karena merasa anaknya ini mumpuni dalam segala bidang gitu. Tambah lagi Pak, ketika saya cerita dengan teman sejawat, tapi teman-teman sejawat juga hampir sama dengan orang tuanya. Mereka samain aja lah Miss, nilainya kan dia anak ini pintar, gak usah lihat bahasa Inggrisnya gitu. Tapi saya nggak bisa Pak, karena saya pribadi ini kan penilaian individu ya. Saya sebagai guru bahasa Inggris ya harus penilaiannya berdasarkan nilainya dia gitu loh, hasilnya dia. Jadi hari ini kita ingin mendiskusikan tentang anak ibu
dengan keadaan nilainya yang di bawah, yang kurang bagus ya Bu ya, Iya, sehingga orang tuanya pun tidak bisa menerima dengan keadaan sebenarnya. Apakah seperti itu Bu maksudnya Bu? iya, rata-rata sih KKN Pak, nggak di bawah banget tapi ya itu. Oh masih pas Masih KKN gitu. KKN. Oh gitu. Nah kira-kira nih Bu, kenapa sih anak ibu tadi bisa nilainya pas KKN Bu? Apa kendalanya Bu? Jadi waktu saya tanya itu kendalanya apa, kesulitannya apa di dalam pelajaran saya, memang si anak ini ternyata dari dulu memang kurang suka bahasa Inggris. Oh gitu. Dia lebih suka ke eksa kayaknya, tapi enggak, dia saya nggak minat nih bahasa Inggris, saya nggak paham karena saya nggak suka. Awalnya memang saya sudah tidak suka. Nah, kenapa ya murid ibu tadi bisa tidak suka gitu? Apa ada yang salah? Ya itu Pak, mungkin karena di SD kan tidak ada pelajaran bahasa Inggris ya. Sejak tidak ditiadakannya bahasa Inggris, mungkin si anak ini untuk bimbingan bahasa Inggrisnya tidak ada gitu. Jadi memang anak ini memang dari awal sudah saya tanyakan, dia tidak suka bahasa Inggris. Saya nggak berani Miss untuk ngucapin aja, sekedar say hello aja saya bisa, tapi untuk ketika misi ngasih penugasan tentang speaking gitu, saya kurang paham. Saya khawatir, saya takut untuk menyampaikannya. Jadi saya ada rasa kekhawatiran, ini saya benar apa enggak, saya salah apa enggak gitu. Jadi ibu ada termasuk ada kekhawatiran. Anaknya. Nah, jadi untuk penilaian speaking dia ada rasa ketakutan gitu. Rasa nggak berani, nggak percaya diri. Percaya diri ya anaknya itu. Nah, anaknya itu biar bisa, kira-kira nih Bu, di antara dia tidak percaya diri, kemudian dia tidak senang dengan belajar bahasa Inggris, ada nggak atau yang sudah ibu lakukan biar anak ini bisa senang dan percaya diri dalam belajar bahasa Inggris? Apa kira-kira ibu sudah lakukan? Solusinya sih saya memberikan solusi, terutama juga ke orang tuanya gitu, untuk memberikan tambahan tes tambahan gitu. Jadi untuk 1 semester ini aja saya ingin melihat perkembangannya dia gitu, bagaimana selama 1 semester ini untuk pelajaran tambahannya di dalam bahasa Inggris itu seperti apa perkembangannya. Jadi orang tuanya sebenarnya sudah menerima kalau Miss In ini sudah memberikan arahan untuk les tambahan gitu Bu ya? Iya, waktu saya bilang awalnya tidak terima apa awalnya gitu. Cuma saya melihat anak ini kalau di bidang lain, di bidang mata lain aja dia bisa gitu kan. Saya ingin mencoba selama 1 semester ini gitu. Ada hal lain lagi nggak Bu yang ibu bisa lakukan biar anak ini selain dapat les tambahan, tapi anak ini semakin tertarik belajar bahasa Inggris, atau mungkin Miss In ada trik lain biar anak ini senang? Saya itu Pak nyuruh, kebetulan saya kan punya podcast ya Pak, jadi saya suruh anak ini mendengarkan podcast saya, mungkin dengan belajar di podcast saya agar mempermudah dia dalam pembelajaran sih. Ada setidaknya ada peningkatan sedikit dalam soal listening, karena listening itu berpengaruh dengan speakingnya. Itu luar biasa itu Bu, ide kreativitas ibu. Jadi sehingga terjadi ada di dalam podcast itu ada interaktif antara ibu dengan anak itu Bu ya. Keren tuh Bu, luar biasa, ibu sudah up to date dengan teknologi sekarang. Nah, dari yang sudah ibu lakukan, kira-kira ketercapaiannya sudah, kalau kita buat angka itu 1 sampai 10, kira-kira ibu sampai mana nih? Untuk saat ini 7 kayaknya Pak. Luar biasa Bu. Sepertinya bisa ibu tingkatkan. Nanti lain hal ibu bisa melakukan dengan hal-hal yang bisa membuat anak ini lebih senang. Tadi sudah dilakukan ibu dengan cara podcast ibu ya. Baik Bu. Terus untuk selanjutnya apalagi yang ingin ibu kembangkan biar anak ini bisa lebih tertarik belajar bahasa Inggris? Saya memberikan bacaan, buku bacaan ringan gitu, buku cerita sih sebenarnya. Gitu. Agar dia melalui cerita bergambar sih yang nggak terlalu bersiar-seri gitu. Saya ingin mereka dia suka dulu dengan bahasa Inggris gitu. Saya nggak perlu dia paham, tapi setidaknya dia menyukai dengan melalui gambar secara visual gitu. Itu sudah dilakukan? Sudah. Berarti sudah ada perubahan berarti Bu ya. Iya.
apa perlu dipertahankan apa dikembangkan lagi Bu? Ya insya Allah nanti kedepannya mungkin kali Pak, karena saya masih melihat dulu 1 semester ini. Kira-kira yang tadi Baik, selamat sore Pak Afandi. Sore, Ketemu Ibu. lagi kita. Bagaimana tadi setelah melakukan coaching? luar biasa ya. Saya lebih bisa mendengar dengan cerita rekan saya misi tentang masalahnya. Oke, jadi kompetensi yang Pak Afandi harapkan sudah muncul ya. Iya Bu, betul. Sudah Saya muncul, sudah oke. merasakan potensi saya lebih meningkat, lebih percaya diri. Oke, kemudian apa sih yang menurut Pak Afandi, poin apa tuh yang Pak Afandi yakin bahwa oke, kompetensi saya sudah meningkat nih? Saya bisa mendengar, menyimak lebih sangat fokus, dan saya mampu memahami dengan kondisi rekan saya, sehingga saya seperti terbawa kehadiran penuh saya, dan saya sangat senang sekali Bu. Oke, itu kan dari penilaian dari Pak Afandi nih. Iya, Bu. Sekarang penilaian dari saya ya. Iya. Boleh ya, saya Boleh, Bu. menyampaikan hasil pengamatan saya. Nah, tadi setelah saya melakukan pengamatan coaching antara Pak Afandi dan Miss Iin, saya lihat memang prosesnya sudah sesuai dengan alur, alhamdulillah gitu kan, sesuai dengan alur. Kemudian yang tadi Pak Afandi kemukakan indikator-indikator tuh sudah terlihat. Misalnya Pak Afandi terlihat penerimaan terhadap kehadiran Miss Iin dengan penuh apa ya istilahnya tuh keterbukaan gitu, menyediakan waktu Miss Iin untuk bercerita. Kemudian juga saya sudah melihat Pak Afandi itu bisa memunculkan rasa empati dari ceritanya Miss Iin. Kemudian Pak Afandi juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tuh pertanyaan itu bisa mengembangkan potensinya Miss Iin gitu kan. Dan akhirnya Pak Afandi juga bisa memberikan penegasan atau penguatan dalam upaya memaksimalkan lagi potensi Miss Iin. Jadi sehingga Miss Iin itu punya bertumbuh gitu ya, percaya dirinya, merasa yakin dengan kemampuannya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu pengamatan dari saya. Terima kasih Bu. Pak Afandi gimana nih perasaannya setelah saya tampilkan nih penilaian saya? Puas kah Saya atau puas dan menambah percaya diri saya Bu, Iya. tambah semangat, dan sepertinya saya makin tertantang Bu. Gitu. Oke, nah dari diskusi ini tadi muncul tuh Pak Afandi bilang makin tertantang. Nah, saya kembali nih tanya Pak Afandi, kira-kira nih kebayang nggak setelah ini dengan kemampuan Pak Afandi yang sudah semakin bertambah, kira-kira apa sih rencana yang akan Pak Afandi lakukan untuk lebih mengembangkan kompetensi Bapak? Ya, saya mungkin akan lebih sering dan mau mendengar dengan persoalan-persoalan atau mungkin ada kendala-kendala dari teman-teman saya. Ya, setidaknya kehadiran saya bisa membantu teman. Jadi saya kompetensi untuk menyimak saya lebih maksimal dan lebih fokus lagi. Jadi Pak Afandi siap ya Siap. untuk menjadi coach Ya. bagi rekan kerja ya. Yang siap. Tidak kapanpun dibutuhkan nih ya. Gitu mungkin tidak hanya guru mapel, mungkin nanti ada guru yang guru kelas atau bahkan mungkin warga sekolah juga kalau memang perlu coaching sama Pak Afandi siap dong ya. Oke, saya yakin juga Pak Afandi semakin tertantang dan bisa mengembangkan potensinya lagi. Baik Pak Afandi, sepertinya tujuan dari diskusi kita hari ini sudah tersampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil positifnya dari kegiatan kita ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Saya cuma menyampaikan semangat
Terima kasih. untuk berubah. Baik, terima kasih Pak Fani waktunya. Terima kasih juga Miss Iin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.